Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ibu, ini nanti pra-observasi dulu ya. Untuk observasinya ternyata besok, karena nanti ada rukol Ibu. Merungsung nanti. Ya, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko. Siang, Bu. Ya. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan supervisi akademik yang mana saya akan mengobservasi Bapak Joko Daryanto, seorang guru multimedia TKJ. Guru TKJ yang di sekolah kami di SMK Negeri 2 Sragen. Sebelum melaksanakan observasi yang rencananya akan kami laksanakan besok pagi, maka kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai pra-observasi untuk pembelajaran besok. Pak Joko? Ya. Untuk pembelajaran Pak Joko besok itu tujuan pembelajarannya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Bu. Besok pagi terkait dengan supervisi yang sudah kita agendakan, pembelajaran saya terkait dengan mata pelajaran produktif saya yang di TKJ, yaitu terkait dengan teknologi layanan jaringan. Yaitu tentang tujuannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan berbagai jenis aplikasi komunikasi data. Nah, yang kedua adalah terkait dengan karakteristik aplikasi data, dan yang ketiga peserta didik mampu mendemonstrasikan terkait dengan komunikasi data. Itu besok yang kita lakukan. Menarik sekali tujuan pembelajaran besok yang akan dilaksanakan Pak Joko Daryanto. Nah, ini materi di kelas 11 untuk mapel teknologi layanan jaringan. Iya. Kemudian setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran Pak Joko Dar besok, area pengembangan yang hendak dicapai itu sebenarnya apa, Pak? Yang pertama terkait dengan kegiatan atau budaya positif dari peserta didik terkait dengan kompetensi sosial emosi. Yang pertama adalah relasi kerjasama karena komunikasi data adalah kerjasama antara pengirim dan penerima. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kerjasama. Terkait dengan kerjasama ini yang akan dikembangkan di situ. Baiklah. Kemudian setelah tujuan sudah ada, kemudian area pengembangan juga yang hendak dicapai juga sudah insya Allah muncul di situ. Kemudian strategi yang dipersiapkan Pak Joko Daryanto ketika pembelajaran besok apa? Yang jelas yang pertama kita besok akan membagi kelompok berdasarkan kelompok ya. Berarti kemungkinan kita akan berdiferensiasi terkait dengan kelompok itu nanti. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Membagi kelompok itu karena memang dia butuh sak screenshotan. Betul. Membagi kelompok berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi strategi yang pertama itu membagi kelompok berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dia lakukan. Karena nanti akan saya bagi berdasarkan job sheet yang sudah disiapkan. Misalkan kelompok 1 terkait dengan komunikasi data di handphone. Yang kedua telekomunikasi data di jaringan komputer. Disesuaikan dengan job sheet-nya masing-masing. Kemudian mungkin ada strategi lain Pak selain membagi kelompok? Memberikan tugas yang berbeda. Berdiferensi. Mungkin anak-anak akan mempunyai kelompok itu mempunyai
mempunyai minat tersendiri terkait dengan komunikasi data. Misalkan, saya dapat membuat komunikasi data memakai printer bersama-sama, Gitu. atau dengan voice call yang dengan aplikasi apa. Dengan aplikasi. Ini nanti atau udah malah buat video yang seperti apa ya, videonya itu aja. Bagus sekali strateginya. Nah, untuk pembelajaran Pak Joko besok, mungkin bisa kita mulai besok itu di jam berapa? Kira-kira kita mulai jam 9-an ya. Sekitar jam 9. Jam 9-an atau setelah nanti istirahat. Setelah istirahat. Ya nanti punya waktu. Jam saya itu jam 8:30. Nanti kemudian persiapan dan lain sebagainya biar anak-anak kita kondisikan. Oke. Mungkin itu Pak observasi yang kita lakukan hari ini. Untuk persiapan besok observasi kita lakukan besok di sekitar jam 9 ya. Mungkin itu semoga besok observasi berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Joko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. besok ya Bu ya. Musim kemarau berarti wayahe gampang ini. Enggak lagi. Ya. Dan gue balas dia itu cewek. Pastinya apa namanya itu? Robot. Masuk dari belum itu? Belum itu masih ingat tadi kalau saya bilang pagi itu berapa? Pagi, siang, pagi siang. Terima kasih semuanya. Mati kenapa? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan pasca observasi dari supervisi akademik yang sudah saya dan Pak Joko Daryanto selaku guru yang kami selaku guru dari SMK Negeri 2 yang sudah melaksanakan observasi di kelas 2 kemarin. Nah, berikut pasca observasi yang hasil dari observasi Pak Joko Daryanto beberapa hari yang lalu. Ya. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Bu. Di sini ada yang membersamai kita yaitu VP penggerak praktik saya di kelas saya. Beliau adalah Ibu Dwi Rohanti. Ya. Sudah kenal ya? Oke, baiklah langsung saja. Untuk pasca observasi dari pembelajaran Pak Joko Daryanto kemarin, mungkin ada beberapa hal yang sudah menjadi refleksi Pak Joko. Kira-kira catatan refleksi Pak Joko apa? Terima kasih Bu terkait dengan refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Karena yang jelas perasaan saya ketika
pembelajaran, kemudian ada pengamatan supervisi yang dilakukan oleh guru yang lain, mungkin akan menjadi sebuah semangat untuk saya untuk memperbaiki diri, ya. Kemudian hasil itu nanti akan kita, yang jelas saya ingin memperbaiki kualitas pembelajaran. Meskipun kalau pembelajaran di amat itu agak gitu. Tidak seperti biasa. Tidak seperti biasanya. Kalau diamati kan menjadi harus sesuai dengan patokan yang sudah dilakukan, harus sesuai dengan yang sudah direncanakan, sehingga harus menyesuaikan. Tapi yang jelas setelah nanti ini percakapan ini nanti harapannya saya adalah ada perbaikan untuk saya. Itu yang menjadi refleksi saya. Kemudian ada masukan terkait dengan apa yang saya pembelajaran yang saya lakukan. Refleksinya yang jelas senang ya Pak ya, karena ada beberapa yang harus kita sesuaikan bahwa pembelajaran di kelas dengan rencana yang akan kita lakukan pada saat itu. Nah, kemudian kemarin pada saat observasi itu sudah saya temukan mungkin terkait penilaian Bapak. Bagaimana penilaiannya kemarin? Terkait dengan pengembangan saya di mana ini pembelajaran yang kemarin dengan amati itu, bahwa satu yang jelas saya selalu terkait dengan budaya positif ya, belum masuk ke yang lainnya. Terkait dengan budaya positif, setiap kali saya masuk ke ruangan kelas memang saya budayakan untuk 10-15 menit itu untuk ini membiasakan diri untuk bercakap-cakap dengan mereka. Bercakap-cakap dengan mereka, menanyakan kesehatan mereka, menanyakan kebahagiaan mereka. Kemudian kadang mereka ada yang berinteraksi untuk menyampaikan keluh kesahnya dan lain sebagainya. Kemudian di awal seperti itu. Bahkan kadang kalau saya pas lagi pembelajarannya agak longgar itu bisa sampai 1 jam penuh itu hanya untuk bahas memotivasi. Memotivasi. Yang paling saya lakukan adalah memotivasi itu. Kemudian mengaitkan dengan kehidupan mereka. Gitu. Kemudian terkait dengan pembelajaran dengan KSE, ini pelajaran terkait dengan sosial emosional itu ya. Ini sebenarnya sering saya lakukan, cuman itu namanya apa saya tidak tahu. Sebenarnya sudah kemarin saya amati itu sudah banyak yang sudah dilakukan. Saya nggak tahu. Ternyata ada pelajaran namanya keterampilan sosial emosional. Ternyata dari pembelajaran itu, ya ini ternyata ada itu. Nah, sebenarnya kemarin saya setiap kali saya masuk kelas memang saya harapkan anak-anak sebelum ada yang pertama mampu mengendalikan diri, anak-anak mampu mengendalikan dirinya, kemudian mengatur dirinya, kemudian merefleksi. Itu selalu saya lakukan. Relaksasi maksud saya. Relaksasi. Kemudian terkait dengan pembelajaran diferensiasi, kalau yang kejuruan kebanyakan yang diferensiasi itu adalah diferensiasi produknya. Diferensiasi produk. Tapi kemarin sebenarnya ada diferensiasi proses, karena materi saya kemarin adalah komunikasi data. Anak-anak saya bagi menjadi beberapa di RPP saya itu saya bagi menjadi beberapa kelompok terkait dengan komunikasi data. Ada yang menggunakan komunikasi data video, ada menggunakan audio dan lain sebagainya. Ini yang belum tampak kemarin adalah bagaimana saya cara mengelompokkan anak-anak. Bagaimana cara mengelompokkan anak-anak berdasarkan kebutuhan anak. Namanya yang kemarin belum tampak. Kemarin sudah saya lihat bahwa berdasarkan kebutuhan anak, mungkin anak ada yang memilih suka memakai video. Nah, itu yang kemarin agak aneh lah gitu. Tapi sudah diterapkan kemarin saya. Terkait dengan evaluasi, memang
jasa saya ada job sheet-nya, Iya. job sheet dari praktek itu, penilaian itu, kemudian penilaian apa ini sikap, Sikap. keaktifan dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya di Yana ada rubriknya penilaiannya, dan semua terkait dengan job sheet dan lembar kerja itu nanti masuk setelah dikerjakan anak-anak, kemudian masuk di tim untuk dikirim. Maksud Karena- tim, iya. tim itu sebuah Aplikasi untuk ngirim ini aja, ngirim tugas-tugas mereka dalam bentuk soft copy-nya, dan soft file-nya masuk ke situ semuanya, masuk kelompok dan lain sebagainya. Kemarin yang sempat terpotong adalah karena anak-anak tidak semuanya bisa presentasi, nanti akan kita lanjutkan untuk pertemuan. Kemarin sudah waktu sudah ini. Pertemuan cukup, kemarin kemudian presentasinya nggak cukup, dari hasilnya nanti untuk pertemuan berikutnya. iya. Kemarin sudah cukup bagus, tinggal nanti pengembangannya lebih lebih direncanakan ulang lagi. Terkait video, kemudian penggunaan HP itu dalam kehidupan sehari-hari juga ternyata masuk dalam Yang menjadi komunikasi. evaluasi lagi memang kalau pembelajaran di kejuruan itu kadang waktunya yang biasanya kurang karena prakteknya belum selesai, waktunya sudah habis. Nah ini harus ke pertemuan berikutnya. dalam kejuruan. Waktunya yang begitu kadang tidak terkontrol. Kadang tidak terkontrol. Kadang sudah waktunya panjang, kadang tidak terkontrol. Iya. Karena masalah teknis sebenarnya. Iya. Apalagi di komputer gitu, masalah teknis. Jaringannya nggak nyambung. Kemudian sempat ada masalah gitu. di jaringannya itu untuk mengirimkan job sheet tadi. Nah, Butuh jadi jaringan begitu jadi waktunya kadang guru tidak bisa manajemen Iya. waktu dengan baik. itu masuk kendala yaitu Iya. di jaringan dan waktu. Iya. Meskipun nanti bisa di lain kesempatan bisa ketemu lagi dengan Ya. mereka. Gitu. Oke, lanjut ke rencana tindak lanjut Pak Joko terkait pembelajaran Pak Joko kemarin Iya. tentang komunikasi data itu apa? Yang pertama terkait dengan potensi, saya melanjutkan yang kemarin untuk pertemuan berikutnya saya melanjutkan itu. Iya. Kemudian yang kedua memantapkan lagi terkait dengan diferensiasi. Jadi memantapkan lagi dengan diferensiasi, saya harus berlatih terus untuk melakukan pembelajaran diferensiasi yang disesuaikan dengan yang kejuruan ini. Memang agak susah ini kejuruan. Ya. Dengan kejuruan. Bagaimana ke proses kan biasanya kalau di apalagi yang jurusan yang lain, jurusan komputer masih jurusan saya mungkin masih bisa ya. Tapi kalau jurusan yang lain karena prosesnya sama, hasilnya harus sama. Prosesnya sama, hasilnya harus sama. Masalah konten kemarin saya sudah ada itu, jadi diferensiasi konten. Kemudian tadi yang kedua adalah manajemen waktu. Itu masuk juga di Rencana manajemen waktu terkait dengan apa yang perlu kita sampaikan dan dari target tujuan pembelajaran bisa dilakukan. Baiklah Pak Joko, untuk catatan refleksi kemudian rencana tidak lanjut sudah kita bahas untuk perbaikan di masa yang akan datang. Mungkin itu, terima kasih atas waktu Pak Joko. Nanti kita bisa saling sharing dari temuan-temuan yang sudah kita terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Joko, selamat.